Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anqal akhlis, bukan ya, wa minha, dan darinya ay alwasoya atisi di sini, atis benar, alwasoya atisati, wasiat yang 9. Sekarang wasiat yang selanjutnya, ya. Ini wasiat yang keberapa ini? Udah keberapa ini? Jadi wasiat-wasiat ini wasiat jalan untuk menempuh seperti jalannya para wali, ya. Yaitu al-ikhlasu adalah ikhlas. Wasiat yang selanjutnya ialah ikhlas. Apa itu ikhlas? Wahuwa, dan dia ikhlas, tasfiyatul amali, tasfiyatu membersihkan amali amal, pembersihan amal gitu. Minal ujbi, dari ujub, ya, bihi, dengannya, dengan amal itu. Fa innal iltifata, karena sesungguhnya menoleh ilal amali, kepada amal, wan nadhara, dan memandang ilaihi, kepada amal, ujbun, adalah ujub. Wahwa, dan dia itu min jumlatil afat, dan huwa ujub, ya, min jumlatil afat, sejumlah malapetaka, ya. Sejumlah malapetaka, penyakit bisa. Jadi ikhlas, definisi ikhlas menurut kitab ini ialah pensucian, ya, atau pembersihan amal. Ini memurnikan amal, mensucikan amal, ya. Dari apa? Dari ujub. Ujub ini apa? Sifat yang membanggakan diri, ya, terhadap amal. Bangga terhadap dirinya, ya. Antakadam saya. Takadam sawu. Nah, jadi dia merasa bangga terhadap amalnya. Itu namanya apa? Ujub. Oh, saya udah begini, merasa bangga, ya, bangga diri, ya. Akhirnya apa? Kan lama-lama muncul kesombongan. Ini kan nggak baik, ya. Tidak baik seperti itu. Karena apa? Amal yang kita lakukan ini, ya, nggak ada apa-apanya kalau tanpa ada pertolongan dari Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Coba aja kalau kita kalau Allah ngasih apa, sifat malas aja kepada kita, udah, ya. Hatta pekerjaan yang ringan, amal yang ringan itu akan terasa apa? Sulit, ya. Padahal gampang banget itu, tapi apa kalau Allah kasih sedikit aja malas pada ente, sudah malas, nggak bisa ngapa-ngapain ini, ya. Mau belajar, mau rojaah, udah susah itu, ya. Mau qiyamul lail, udah susah, ya. Jadi jangan merasa apa? Bangga dengan amal kita itu. Jadi ikhlas itu apa? Tidak ada sifat ujub di dalamnya, itu ikhlas. Kita melihat, memandang, memperlihatkan dengan bangga kepada amal kita, ya, itu termasuk apa? Ujub. Hati-hati, ya. Di situ kan keras tuh. Tifat ilal amal wan nadhar ilaihi, ya, wan nadhar ilaihi aja, ya. Memandang kepada amal, kita ngelihat amal kita gitu, ya. Ingat-ingat amal kita, itu termasuk ujub. Nah ini ujub ini termasuk apa? Sejumlah penyakit hati, ya.
malapetaka, afat dari malapetaka ya. Makanya hati-hati terhadap ujub. Wakila dikatakan al-ikhlasu, ikhlas adalah dawamul muraqabati, dawam muraqabah ya, dawam ini terus menerus ya, muraqabah merasa diawasi, jadi terus menerus merasa diawasi. Wa nisyanul hududi, dan melupakan bagian-bagiannya, kulliha seluruhnya. Jadi ikhlas ya, ada lagi yang mendefinisikan ikhlas adalah dawamul muraqabah. Ini dia apa? Terus menerus merasa diawasi oleh Allah. Continue terus aja merasa diawasi. Ibaratnya kan kalau pondok itu ada muraqib ya. Kalau pondok lain kayak di Rubat Tarim juga ada muraqib, ini apa yang mengawasi ini. Kalau di sini kan wali asrama. Ya ini muraqibnya ini ketat banget ini ya. Mengawasi terus, siapa yang mengawasi kita? Ya Allah ya. Kadang kita apa? Tidak merasa diawasi ya. Padahal jelas-jelas diawasi terus kita tuh. Tapi apa? Tidak merasa diawasi. Ibarat CCTV aja ya, CCTV ya, kita kalau ada CCTV-nya kelihatan kan jelas tuh ya, kerasa banget diawasinya. Ini kan nggak tampak ini CCTV-nya. Nah kita hadirkan seperti itu, merasa diawasi terus sama Allah. Ini yang akan memunculkan apa? Sifat ikhlas nantinya. Dan juga nisyanul hudud kulliha, melupakan bagian-bagiannya. Jadi melupakan apa? Imbalan pahala dari Allah. Ini termasuk apa? Ikhlas. Kita ingat pahalanya. Waduh, saya tadi malam sudah sholat duha. Oh, tadi malam sudah sholat tahajud ya. Sholat hajat, sholat witir kayak gitu. Nah, waduh pahalanya udah gini. Nah, ini lupakan kayak gitu. Ya udah, nisyanul hudud, melupakan apa? Bagian-bagiannya, imbalan pahala. Maksudnya al-hudud ini apa bagiannya? Ini apa? Imbalan pahala. Kita lupakan semua itu. Biar apa? Biar ikhlas nantinya. Kita beramal karena apa? Karena sholat duha ya. Sholat duha beramal. Kenapa ente sholat duha? Biar kaya gitu kan ya. Sholat duha kan mujarab, biar apa? Kaya gitu. Jadi ikhlasnya ini apa? Hanya sebatas apa? Sebatas pengen kaya gitu. Kalau nggak dikasih kaya, udah nggak mengamalkan sholat duha lagi, itu bisa-bisa ya. Berarti sholat duhanya karena apa yang baik? Ya, karena Allah. Ya udah, semata-mata hanya karena Allah aja. Baca surat Waqiah ya, pada asar contohnya, itu kan mujarab untuk apa? Supaya kaya juga, didatangkan rezeki yang banyak. Nah ini ikhlas model gini, ini ikhlasnya masih level bawah ini ibaratnya ya, karena apa? Masih berharap sesuatu, berharap imbalan hudud ini ya. Nah ini enggak, kalau para ulama-ulama yang mukhlisin, yang benar-benar ikhlas ini, hilangkan apa? Imbalan berharap seperti itu. Jadi ente baca surat Waqiah karena tujuannya apa? Allah aja. Ya, tujuannya Allah. Adapun nanti dapat bagian itu bonus sebetulnya ya, bonus saja. Nanti dapat bonus di dunia, nanti dapat rezeki yang banyak, nanti dapat bonus di akhirat ya, dinaikkan derajatnya, itu bonus semuanya ya. Jadi tujuannya karena apa ya? Karena Allah. Itu yang bagus itu ya. Dawamul muraqabah wa nisyanul hudud kulliha, itu ikhlas. Ini kata siapa definisi ini? Kada demikian Dzakarohum menyebutkan akan ini, akan ikhlas ini, Al-Ghazali, Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali yang menuturkan tentang ikhlas, definisi seperti ini. Nah, ikhlaslah olehmu, wadha, dan ini ikhlas, an la turidu, kamu tidak menginginkan, bita'atin, dengan ketaatan, illa taqarruba, kecuali pendekatan diri,
min ilahika dari Tuhanmu, zil kila yang maha memelihara, ya. Ikhlaslah olehmu, ya. Dan ikhlas ini adalah engkau tidak menginginkan dalam melakukan ketaatan kecuali hanya untuk taqarrub, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu, zat yang maha memelihara. Ai akhlis, yakni ikhlaslah olehmu, ayuhat talibu, wahai yang mencari liridallahi ta'ala, terhadap keriduan Allah. Wal ikhlasu, ini wawnya waw apa? Waw istiqnaf, ya. Waw ibtida istiqnaf. Adapun, bermula, utawi, gitu. Jadi bukan waw atof dan bukan, ya. Adapun ikhlas Allah ta'buda adalah Allah ta'buda, kamu tidak beribadah illa kecuali rabbaka, kepada Tuhanmu, ya. Wa tastaqima, dan kamu istiqomah fi ibadatihi, dalam beribadah kepada Allah, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Jadi ikhlas, ya. Ikhlas itu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, ya. Dan kita ini apa? Istiqomah, konsisten, ya, dalam beribadah. Istiqomah terus dilakukan, ya. Misalnya sholat duha tiap hari lakukan terus, ya. Misal belum pernah, ya, minimal apa? 2 rakaat dulu, ya, 2 rakaat terus udah berapa pekan tambah lagi 4 rakaat terus istiqomah, ya. Jadi jangan baru udah 8 rakaat atau 12 rakaat akhirnya besok tidak melakukan lagi. Istiqomah terus, ya. Nah, itu ikhlas katanya. Kama qala, sebagaimana bersabda sallallahu alaihi wasallam, jawaban, sebagai jawab, lisaili, kepada penanya, anil ikhlasi, dari ikhlas. Jadi ada yang bertanya kepada Nabi tentang apa itu ikhlas. Apa jawab Nabi? Antakula, kamu berkata, Rabbiyallahu, Rabbiya, Tuhanku, Allahu, Allah, ya. Summa, kemudian tastaqimu, kamu istiqomah, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Jadi kata Nabi itu apa? Ada yang bertanya apa itu ikhlas, Nabi, ya. Jawabnya Nabi apa? Kamu mengucapkan, hendaknya kamu mengucapkan Rabbi Allah, ya. Kamu apa? Tuhanku Allah, gitu. Kalau mengucapkan gitu aja kan gampang, ya. Rabbi Allah, ya, Tuhan saya Allah, ya. Yang susah apa? Summa tastaqimu, ini nih, ya. Summa tastaqimu, kamu istiqomah, ya. Kamu mengucapkan Tuhanku adalah Allah. Habis itu apa? Kamu istiqomah dalam beramal. Nah, ini yang susah istiqomahnya, ya. Banyak yang apa? Tergelincir dalam apa? Istiqomah. Susah banget istiqomah, itu berat banget. Makanya istiqomah tuh khairun min alfi karomah, ya. Lebih baik daripada apa? 1000 karomah. Istiqomah aja terus, kamu udah bisa istiqomah, udah bisa jadi wali. Wahada, dan ini ya, qaul Nabi ini, sabdanya Nabi ini, isyaratun, mengisyaratkan, ila qat'i, kepada pemutusan, masih wallahi, apa yang selain Allah, an majron nadhori, dari aliran pandangan, wawal ikhlasu, dan dia itu adalah ikhlas haqqon, yang sebenarnya. Jadi sabda Nabi ini menunjukkan, mengisyaratkan pada
pemutusan, jadi memutuskan terhadap segala sesuatu selain Allah, diputus. Apa-apa yang selain Allah itu apa? Diputus. Ya, dari aliran pandangan, maksudnya dari fokus sudut pandang. Ya. Jadi hanya apa? Hanya Allah aja. Ya. Di dalam beramal tujuannya hanya Allah. Ya, bukan pengen kaya, bukan pengen lulus, bukan pengen apapun ya, tapi tujuannya hanya Allah saja. Wa qala, dan berkata siapa Sahlun rahimahullahu taala, al-ikhlasu, ikhlas, an yakuna, adanya ikhlas, adanya sukunul abdi, diamnya hamba, wa harakatuhu, dan geraknya hamba, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, khosotan, khususnya. Jadi kata Syekh Syahal rahimahullah, ikhlas itu apa? An yakuna, adanya keberadaan diamnya ini, ya, keberadaan diamnya seorang hamba ini dan gerakannya, pergerakannya itu apa? Karena Allah. Saya duduk karena Allah, saya belajar karena Allah, saya ngaji karena Allah, saya sholat karena Allah. Semuanya ini hanya karena Allah semata, ya, khusus, dikhususkan hanya untuk Allah, itu ikhlas. Ya, kita apa nanti misalnya apa berdakwah kayak gitu, udah ikhlas karena Allah semata, bukan karena apa? Karena amplop, karena tarif kayak gitu. Ya, hati-hati nanti. Wahadhi kalimatun jami'atun muhitatun bil qorodi. Wahadhi kalimatun, dan ini kalimat jami'atun, adalah jami'ah, yang mengumpulkan, muhitatun, yang meliputi, bil qorodi, dengan tujuan. Jadi mengumpulkan segala keinginan, segala tujuan ini. Ini sukunul abad wa harakatul lillahi ta'ala, ya, sukunul abad wa harakatuhu lillahi ta'ala, udah terkumpul semua ini. Ya, gerak dan diamnya hamba ini hanya untuk Allah, udah terkumpul. Makna ikhlas itu udah terkumpul semua di situ, segala keinginan, segala tujuan hanya karena Allah. Intinya tujuannya hanya karena Allah. Wa qala al-Junaid rahimahullah, berkata Syekh Junaid, al-ikhlasu, ikhlas, tasfiyatul amali, mensucikan amal, minal kudurati, dari kotoran-kotoran. Ini ikhlas, kata Imam Junaid, ya, adalah mensucikan, membersihkan amal, memurnikan amal dari segala kotoran. Ya, kotoran apa? Batiniah khususnya, ya. Banyak kotoran hati kita itu. Nah, dibersihkan, dimurnikan dari segala macam apa? Kotoran-kotoran. Qauluhu, ucapan Nadim, dil kila bikasril kaf wa bil maddi, dan dengan dimadkan, dipanjangkan. Aslinya itu apa? Dil kilai, ya, dil kilai. Lakin kusiro, akan tetapi apa? Dikusirkan, dipendekkan, ya, dibaca pendek. Huna di sini lidoruroti, karena apa? Darurat. Daruratnya darurat apa? Darurat syair, ya, bukan UGD, unit gawat darurat, bukan darurat syair. Maknanya apa? Ai sahibil hifdi, sahibil hifdi, pemilik penjagaan, likuli syai'in, untuk segala sesuatu. Jadi makna dzil kila, ya, itu kan secara bahasa itu apa? Apa yang memelihara, ya, kayak apa? Asmaul husna, ya wakil, itu kan yang memelihara. Nah, ini maknanya, tafsirnya itu apa? Sahibil hifdi likuli syai'in, ini yang menjaga segala sesuatu. Wa fi dzikri dzalika, dan dalam penyebutan hal itu, isyaratun, adalah isyarat,
ila tolabi kepada penuntutan hifdzil a'mali, menjaga amal-amal, min mufsidatiha, dari yang merusaknya, ya. Dari yang merusak amal-amal itu. Ya, kenapa disebutkan dzilqila? Ya, ini isyarat supaya apa? Penuntutan, permintaan untuk apa? Menjaga amal dari segala hal yang dapat merusaknya. Ya, jadi harus apa? Ikhlas, kayak gitu. Nah, apa yang merusak amal-amal? Ya itu banyak kan ya, riya dan lain sebagainya. La taksidan, jangan kamu bermaksud ma'ahu, bersama taqarrub, ya. Ma'ahu itu bersama taqarrub, bersama pendekatan diri kepada Allah, maksudnya dalam beribadah ya. Jangan kamu bermaksud ila gharadid duna, kepada tujuan dunia, ad-duna, ya, jama dari dunia, ad-duna. Kasanaihim, seperti pujian mereka, au nahwi dzaka, atau selain itu, tawassula, sebagai wasilah, ya, perantara. Jadi jangan kamu bermaksud, ya, jangan kamu tujukan dalam hal menyertai taqarrubmu, ya, pendekatan dirimu kepada Allah dalam hal beribadah kepada apa? Kepentingan dunia, tujuan dunia. Jangan kamu niatkan seperti itu. Apa tujuan dunia? Contohnya seperti apa? Pujian orang-orang, ya. Kita mengharapkan apa? Pujian orang-orang. Kan banyak kayak gitu, ya. Kita beramal pengen apa? Dipuji, pengen dilihat, ya. Sampai apa? Di-upload, ya, di status, di posting, kayak gitu, ya. Nah, emangnya malaikat punya medsos sampai distatuskan kayak gitu? Kan ada yang sampai kayak gitu. Ya, jadi itu dan semisalnya, ya, dan semisal itu pujian, yakni apa? Ria, pengen dilihat, kayak gitu dan lain sebagainya. Yang itu adalah jadi sebagai perantaranya. Ai maknanya la taksid, jangan kamu bermaksud ma'a, bersama tolabil kurbi, mencari taqarrub, mencari pendekatan, minallahi, dari Allah. Minnya ini bermakna ilah, ya, kepada Allah, ya. Minallahi ta'ala, wasilatan, sebagai perantara, sarana, ya, ila maksidid dunia, kepada tujuan dunia. Kasana il kholqi, seperti pujian makhluk, wariyasati, dan pemimpin, pujian pemimpin, bainahum, di antara mereka. Fa inna dzalika, karena hal itu, yunfil ikhlaso, menafikan ikhlas, meniadakan ikhlas, akhirnya hilang ikhlasnya. Jadi kalau tujuannya dalam bertaqarrub kepada Allah ialah tujuan dunia, ya, seperti apa? Pujian makhluk dan apa? Pujian pemimpin, kayak gitu, pengen dipuji oleh pemimpin, oleh pimpinan, kayak gitu, ya. Ini bisa apa? Menafikan ikhlas, menghilangkan keikhlasan. Kama qala Isa alaihissalam, sebagaimana Nabi Isa berkata, lamma tatkala, qala, berkata, siapa al-hawariyun, ya, pengikut Nabi Isa, ya, sahabatnya Nabi Isa, al-hawariyun ibaratnya. Apa kata al-hawariyun ini? Mal khalisu minal a'mali. Mal khalisu, apa itu ikhlas dari amal-amal itu? Apa itu ikhlas gitu? Waladhi, apa kata Nabi Isa? Jawabnya, waladhi ya'malu lillahi ta'ala, yaitu yang beramal kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala.
la yuhibbu, dia tidak menyukai, an yahmadahu, yang memujinya, alaihi, atas man, ya, ahadun, seorang pun. Jadi kata Nabi, siapa itu orang yang beramal karena Allah Ta'ala dan ia tidak menyukai pujian dari seorang pun kepadanya, nggak menyukai, ya. Kalau nafsu kan pengennya apa, dipuji terus, ya. Kalau dihina kempes, kalau dipuji mengembang, itu ya. Kalau dipuji tuh ngembang, itu nafsu tuh, ya. Kalau dihina kempes, ya. Kalau dipuji senang kita ini, ya. Kalau dihina langsung apa kan, nggak terima, ya. Nah, itu nafsu kayak gitu. Nah, kita kalau bisa apa, tidak menyukai pujian, ya. Latihan tidak menyukai pujian. Jangan pengen dipuji aja, ya. Kalau pengen dipuji aja repot nanti, ya. Repot banget itu. Jadi apa-apa tuh nggak bukan karena Allah, akhirnya apa, dampaknya kepada amal kita, perbuatan kita, akhirnya nggak maju-maju. Pengennya dilihat aja, pengennya dipuji terus, pengennya diakui terus sama orang. Hati-hati kayak gitu. Wa kama, dan sebagaimana qolal khawasu, berkata, wa kama qolal khawas ini orang-orang khusus, ya, orang-orang pilihan, ya, para kekasih Allah. Man syariba, orang yang meminum, min ka'sir riyasati, dari gelas pemimpin, faqad, maka sungguh, kharaja, telah keluar, anil kholasi, dari ikhlas al-ubudiyati, ikhlas beribadah. Maksudnya siapa saja yang meminum dari gelas pemimpin, yakni dunia, ya, maksudnya, ya, dari gelas pemimpin, yang tujuannya apa, dunia, maka sungguh ia telah keluar dari keikhlasan beribadah. Ini kiasan aja, ini kiasan, ya. Jadi bukan gelas pemimpin, bekasnya gelas pemimpin kita ikut minum, enggak, ya. Kan nggak tahu pemimpinnya, barangkali orang soleh, ya. Maksudnya gelas pemimpin dunia, yakni dunia, ya. Maka ia telah keluar dari keikhlasan beribadah. Karena apa? Wah, ini saya habis minum dari gelas pemimpin, kayak gitu. Wa kama qolal muhasibi, berkata, sebagaimana berkata Syekh Muhasibi, al-ikhlasu, ikhlas, huwa ikhrajul khalqi, dia ikhlas adalah mengeluarkan makhluk, an muamalatir rabbi, dari muamalah kepada Tuhan. Jadi ikhlas itu apa? Mengeluarkan makhluk dari muamalah, hubungan beribadah kepada Tuhan. Gak ada makhluk di dalam hatinya, maksudnya. Ente keluarkan makhluk dalam hati ketika beribadah, ya. Jadi nggak ada dunia di dalam hatinya. Lagi sholat mikir ini, ya, tujuannya ini, kayak gitu. Keluarkan makhluk. Makhluk itu apa? Masih Allah, ya. Apa yang selain Allah itu makhluk semuanya. Makhluk itu bukan makhluk hidup saja, ya. Bukan manusia, tumbuhan, tapi semuanya selain Allah itu makhluk, ya. Masih Allah. Selain makhluk itu apa? Ya khalik aja kan. Cuma ada khalik dan makhluk di bumi ini. Ada pencipta dan yang diciptakan. Nah, kita keluarkan dalam hati kita itu makhluk. Wahada, dan ini, ya, pendapat ini isyaratun, adalah isyarat ila mujarrodi, kepada semata-mata nafir riya, menafikan riya. Jadi isyarat ini, ya, pendapat tadi itu ini isyarat semata-mata apa? Untuk meniadakan riya, ya. Jadi ikhlas tuh, ya, itu, ya, paling besar tuh apa? Penyakitnya tuh apa? Riya, ya. Pengen dilihat, riya itu, ya. Riya pengen dilihat. Wa kama qala, dan sebagaimana berkata Abu Utsman, Syekh Abu Utsman, apa kata beliau? Al ikhlasu, ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalqi,
melupakan pandangan makhluk ya, bidawamin nadhari, dengan dawam terus menerus an-nadhari, memandang, ilal khaliqi faqat, kepada al khaliq, kepada sang pencipta saja ya. Jadi ikhlas itu kata Syekh Abu Utsman ialah melupakan pandangan makhluk ya. Kita lupakan pandangan makhluk kepada kita. Kita nggak mikir apa orang lain mau melihat kita, mau kita dilihat apa enggak. Pokoknya nanti apa, cuek aja ya. Hanya zaman sekarang ini apa harus apa, taghaful. Udah cuek taghaful, masa bodoh orang lain mau melihat kita enggak. Nanti apa? Intinya apa? Kepada Allah aja ya. Dan dengan apa, terus menerus memandang kepada Al-Khaliq semata ya, tujuannya hanya untuk Allah terus gitu ya. Itu apa, nanti ikhlas muncul di situ. Wahada, dan ini isyaratun, adalah isyarat ila afatir riya'i faqat, kepada apa, afatir riya, penyakit riya saja. Jadi ini mengisyaratkan pada penyakit riya. Nah, karena apa? Karena yang mengganggu keikhlasan itu apa? Ria, ya. Ria pengen dilihat, pamer kayak gitu. Segitu ya udah, berarti beramal ya hanya karena Allah semata. Itu yang bagus seperti itu. Nah, bas wallahu a'lam.